Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 dan kelas 4. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kelas 2 ada yang tidak berangkat? Tidak ada. Alhamdulillah berangkat semua ya. Kelas 4 ada yang berangkat? Ya, alhamdulillah sehat semua. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini harus tetap menerapkan protokol 3M. Yang pertama, memakai masker, menghindari kerumunan, pintar. Terus yang lain, pintar mencuci tangan setiap habis bepergian. Terus kita mulai kelas 2 dulu ya. Uang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Ketika kita membeli sesuatu, maka kita harus membayar. Nah, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Rupiah disimbolkan dengan Rp, seperti huruf S yang dicoret itu merupakan simbol untuk mata uang dolar. Nah, dalam menuliskan nilai uang diawali dengan Rp dan diakhiri dengan tanda koma dan 2 angka 0, atau dapat dilihat seperti ini penulisannya. Apa maksudnya harus ditulis dengan Rp dan diikuti 200? Maksudnya adalah untuk menyatakan bahwa angka tersebut adalah nilai uang. Misalnya angka 1000, tulis 1.000 tanpa diawali dengan ditulis Rp dan koma 00. Nah, berarti 1000 itu belum tentu nilai uang. Bisa saja 1000 itu adalah 1000 ekor anak ayam, 1000 pot bunga. Tetapi jika sudah ditulis dengan Rp di awalnya dan diakhiri dengan koma 00, itu sudah jelas bahwa itu adalah 1000 rupiah untuk nilai uang. Nah, ada dua jenis uang yang sering kita gunakan, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, uang logam terdiri dari beberapa pecahan. Ada 100 rupiah, ditulis Rp 100,00. Nah, ini jangan dibaca Rp 100, tapi cara membacanya adalah 100 rupiah. Rupiahnya dibaca setelah nilai uang, atau disebutkan setelah nilai uang. Ini 200 rupiah, ditulis Rp 200,00. Begitu juga dengan 500 rupiah, ditulis Rp 500,00. Dan yang terakhir adalah pecahan uang logam terbesar, yaitu 1000 rupiah. Uang kertas terdiri dari pecahan 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan yang terakhir adalah 100.000 rupiah. 100.000 rupiah merupakan nilai uang terbesar. Jadi nilai uang yang paling tinggi satu lembarnya itu 100.000 rupiah. Nah, nilai uang juga dapat dibandingkan dan diurutkan. Pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, caranya untuk mengurutkan uang sama seperti ketika mengurutkan bilangan. Tentunya mengurutkan uang lebih mudah. Nah, contohnya 5.000 rupiah kita akan bandingkan dengan uang 1.000 rupiah. Maka didapatkan hasilnya yaitu 5.000 rupiah lebih besar dari 1.000 rupiah. Masih ingat tanda perbandingannya? Jika lebih besar
maka tandanya seperti ini. Atau dengan gambar uang 100 rupiah dibandingkan dengan 1000 rupiah. 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah dengan tanda perbandingan seperti ini. Nah, sekarang urutkan nilai uang dari yang terkecil. Di sini ada 20.000, 1.000, 5.000 dan 50.000. Nah, yang pertama, yang paling kecil adalah uang 1.000 rupiah. Setelah 1.000, 5.000, 20.000 dan 50.000. Nah, jadi sama dengan mengurutkan bilangan dan membandingkan bilangan juga. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap uang. Jadi misalkan ada anak-anak punya uang logam sebanyak 4 keping. 4 keping uangnya yaitu 500 semuanya. Berarti berapa jumlah semua uang ini? Kita tinggal menjumlahkannya, yaitu 500 ditambah 500 ditambah 500 dan didapatkan hasilnya 2000. Begitu juga dengan kumpulan uang, ada uang 2000, 1000, uang koin, uang logam 500, ada 500 nya. Jadi kita jumlahkan 2000 ditambah 1000 ditambah 500 ditambah 500, kita dapat hasilnya 4000. Nah, untuk menghitung nilai uang kita tinggal jumlahkan. Oke, kesetaraan nilai kelompok uang. Kesetaraan artinya memiliki nilai yang sama. Misalkan di sini ada 4 keping uang logam, 4 keping uang logam 500-an. Kita jumlahkan itu sama dengan 2000 rupiah. Artinya uang logam ini, 4 uang logam ini dapat ditukarkan dengan 1 lembar uang 2000 rupiah. Kita coba contoh lain. Di sini ada uang 1000 1 lembar, 2000 ada 2 lembar. Nah, jika kita jumlahkan, uang ini nilainya 5000. Maka uang kertas ini dapat ditukar dengan selembar uang kertas 5000. Nah, contoh selanjutnya, 1 lembar uang 2000, 1 keping uang 1000 dan 2 keping uang 500 rupiah. Ini setara dengan atau nilainya sama dengan 2 lembar uang 2000. Jadi uang itu dapat ditukarkan jika memiliki nilai yang sama. 2000 bisa ditukarkan dengan 4 keping uang 500-an. 5000 dapat ditukar dengan 2 lembar uang 1000 dan 1 lembar uang 1000. Nah, selain itu 5000 juga masih bisa ditukarkan dengan pecahan uang lainnya. Tidak harus 2000-nya 2 dan 1000-nya 1 lembar, masih bisa. Ada banyak pecahan yang dapat ditukarkan dengan nilai uang tertentu. Ini materi kelas 2 hari ini adalah mata uang. Mata uang. Uang itu apa? Alat untuk membeli. Ya, pinter, alat untuk membeli atau alat pembayaran. Ini ada nilai-nilainya ya. Ini ada 1000. Terus ini berapa? 2000, 2000. Ini 5000, 5000. Ini 10.000, terus 20.000, terus 50, terus 100.000. Pinter. Nominalnya itu ada masing-masing uang ya. Misal Atta memiliki uang 10.000, terus digunakan untuk membeli es 5.000. Jadi sisanya tinggal 5.000. tinggal 5.000 kayak gitu ya.
Terus nanti kalian kelas 2 berkelompok untuk mengerjakan tugas dari ibu. Ini ya tugasnya ya. Kalian akan ibu beri waktu untuk berdiskusi, nanti dikerjakan. Sekarang ibu akan mengajar kelas 4 terlebih dahulu. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Bu Diana buat. Di sini, Bu Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya, ada minuman teh siap saji
dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut, ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan produksi yang terdapat di gambar 1 dan juga 2. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai pemanen teh, yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi adalah distributor teh dan juga pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah. Dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menyeduh teh untuk diminum atau konsumen. Kelas 2 berdiskusi ya. Terus kelas 4 materi hari ini adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi itu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Terus kalau distribusi itu apa? Mengantarkan produksi barang-barang atau jasa produksi. Kalau konsumsi itu orang yang memakai produk, barang atau jasa dari produksi. Ini contohnya ya. Produksi ada penambangan emas, terus ada menanam padi, terus perkebunan teh, terus ini distribusi. Kegiatan penghantaran itu ada misal ini toko emas, terus ini ada gambar produksi beras sedang dikirimkan ke toko-toko atau ke daerah-daerah yang membeli. Terus ini ada perkebunan, ada teh-teh yang akan dikirimkan. Terus ini konsumsi, ada orang yang memakai emas, lalu ada orang yang sedang makan atau mengkonsumsi nasi dari beras-beras ini. Terus ada konsumsi teh juga, pintar. Terus selanjutnya, nah ini kegiatan konsumsi. Ada minum jus, cuci tangan tuh kenapa disebut konsumsi? Karena memakai air dan ini memakai sabun. Sabun itu kan dari kegiatan produksi. Terus mandi, memakai air, membeli bensin, memakai produk tambang, lalu makan buah itu dari petani. Terus selanjutnya akan ibu beri tugas kalian untuk berdiskusi kelompok. Nanti jawabannya ditulis di buku itu ya. Silakan berdiskusi, ibu kembali ke kelas 2. Baik, anak-anak kelas 2 sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Sekarang ibu persilakan bagi kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman.
kelompok 1 perwakilannya silakan. Ada gambar 10.000. Gambar kedua 55.000 jumlah 10.000 ditambah 5.000 sama dengan 15.000. Ya, pintar. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2, Ibu persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ada gambar uang 50.000. Gambar kedua 20.000 jumlah 50.000 ditambah 20.000 sama dengan 70.000. Ya, pintar. Bagus sekali kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ada gambar 20.000, gambar kedua 10.000 jumlahnya 20.000 ditambah 10.000 hasilnya 30.000. Ya. Ya, terima kasih. Untuk kelas 2 sudah melakukan kegiatan diskusinya dengan baik dan juga sudah berani untuk maju di depan kelas. Nah, sekarang buka LKS-nya halaman 18. Buka halaman 18. Di situ ada tugas matematika. Silakan dikerjakan untuk besok ya. Sudah ketemu halaman 18? Ya, silakan, itu bisa dilihat ada 5 soal. Nanti dikerjakan untuk dijadikan PR ya. Nanti besok kita bahas bersama-sama. Terus untuk kelas 4 diskusinya sudah selesai. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sini. Kegiatan produksi dekat rumah saya terdapat produksi logam, misalnya tralis dan iron besi. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan. Terus sekarang kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan produksi dekat rumah saya terdapat menanam padi, jagung, dan tebu. Ya, bagus. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan seluruh siswa kelas 4 yang sudah melaksanakan diskusi dan presentasinya dengan baik. Sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita beres-beres dulu ya. Ya, sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Hati-hati pulangnya, semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, silakan.